Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Panggung merupakan sosok pemberontak. Dia mengikuti jejak ayahnya Sunan Kalijaga, ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, berikut ini kisah Sunan Panggung. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Ajaran agama Sunan Panggung yang menyimpang dan harus dibasmi, seperti gurunya Syekh Siti Jenar yang mengajarkan manunggaling Kaula Gusti. Tindakan Sunan Panggung juga tidak dapat dimengerti pada saat itu. Dia digambarkan sangat cinta kepada Tuhan, sehingga kehilangan penglihatannya tentang semua bentuk materi. Yang paling tidak bisa diterima, dia memelihara 2 ekor anjing yang selalu mengikutinya kemanapun dia melangkah. Anjing itu diberi nama Iman dan Tauhid. Bahkan setiap dia sholat Jumat, kedua anjingnya ini selalu dibawa masuk ke dalam masjid. Tindakan ini dianggap tidak sopan dan sembrono karena melewati batas pemahaman masyarakat. Para wali pun gusar dengan kelakuan najis Sunan Panggung. Mereka lalu meminta penguasa Demak, Sultan Trenggono, untuk menjatuhkan hukuman bakar terhadap Sunan Panggung. Keputusan pun akhirnya dijatuhkan. Saat kobaran api sudah menyala, Sunan Panggung melempar sandalnya. Tiba-tiba, kedua ekor anjing Sunan Panggung melompat ke dalam api, mengambil sandal itu tanpa terbakar. Setelah itu, giliran Sunan Panggung yang melompat. Anehnya, Sunan Panggung juga tidak terbakar dalam kobaran api itu. Di dalam kobaran api itu, dia malah menulis sebuah suluk Malang Sumirang. Suluk ini bercerita tentang kelahiran dirinya sendiri. Setelah selesai menulis, dia keluar dari kobaran api tanpa terluka sedikit pun. Bajunya pun tidak terbakar sama sekali, utuh seperti sedia kala. Suluk itu kemudian diserahkan kepada Sultan Demak, lalu pergi bersama Iman dan Tauhid. Setelah berabad-abad kemudian, suluk itu tetap hidup dan terus dirujuk. Salah satunya dalam serat Cabolek. Suluk itu disalin dan dicetak. Tetapi tidak hanya Sunan Panggung yang dihukum mati, karena berbeda dengan ulama syariah. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, sedikitnya ada 6 ulama tasawuf yang dihukum mati karena memiliki perbedaan ini. Pertama adalah Syekh Siti Jenar. Dia dihukum mati dengan cara dipancung. Kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati dengan cara ditikam. Lalu Sunan Panggung dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Selanjutnya Ki Bebeluk atau Syekh Baghdad dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke sungai. Lalu ada Syekh Among Raga yang dihukum mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut. Dan terakhir Ki Muntamakin yang diampuni meski dibinasakan. Ajaran-ajaran para ulama sufi Jawa itu tetap hidup hingga saat ini. Bagi masyarakat Tegal, Sunan Panggung bahkan juga dianggap sebagai penguasa lokal dengan gelar Panembahan Panggung. Namanya juga diabadikan menjadi Desa Panggung. Ajarannya juga telah menyebar di wilayah
pesisir utara Jawa bagian barat, wilayah Cirebon, Tegal, dan sekitarnya. Bahkan menjadi medan pertempuran Islam putih dan kejawen. Dalam pertarungan itu, tidak selamanya Islam putih menang. Islam kejawen mengalami masa jaya dengan ajaran manunggaling Kawula Gusti pada masa kerajaan Islam Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya.